Ini adalah perumahan mewah. Siapa yang mengizinkanmu memarkir motor bututmu di sini? Dua kakak yang baik, tolong berbaik hatilah. Saya masih punya keluarga untuk dinafkahi. Berikan kunci motornya kepadaku. Aku akan pergi sekarang juga. Baiklah. Tengkuraplah di tanah dan makan semua ini sampai bersih. Maka aku akan mengembalikan kunci motormu. Kita sama-sama pekerja. Apa harus bersikap sekejam ini? Jangan banyak bicara lagi. Cepat makan sekarang. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Hentikan sekarang juga. Kurir rendahan. Hari ini kamu beruntung. Terima kasih banyak. Ketua Chin, akhirnya saya bisa menemukan Anda. Ketua Kin, kalian pasti salah orang. Saya hanyalah seorang kurir. Tidak mungkin salah. Anda adalah direktur utama yang baru untuk grup Tianhai kami. Hah? Begini urusannya. Ayah Anda, Qin Tian, adalah pimpinan grup kami. Namun dia baru saja tiada beberapa waktu lalu. Dan warisan 100 miliar dolarnya akan Anda warisi sepenuhnya. Ayahku. Tapi, Ini kartu nama saya. Anda bisa menghubungi saya kapan saja jika butuh sesuatu. Selain itu ada kartu hitam ini, Anda bisa menggunakannya untuk keperluan mendesak. ayahku sudah meninggalkan kami berdua sejak aku kecil, membiarkan kami menderita sendirian. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin itu dia? Warisan 100 miliar dolar apanya? Ini pasti penipuan. Lebih baik aku pulang dan bersih-bersih. Zhao Dongfeng, kenapa kamu terburu-buru sekali? Sofa ini tidak terlalu kokoh loh, kalau sampai rusak. Kenapa takut? Jika rusak, biarkan suamimu yang membelinya. Kamu menyebalkan? Kalau begitu lakukan dengan pelan. Qin Yunhai, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Tanpa memberi kabar lebih dulu pula. Bisa-bisanya kamu bicara begitu padaku. Aku sudah memberikan segalanya padamu, tapi kamu malah tidak menghargai aku sedikit pun. Siapa dia? Siapa pria asing ini? Pria asing? Biar ku beritahu ya, pria ini adalah sosok yang sangat terkenal. Dia adalah grup Zhao dari Tuan Zhao. Dengan penampilan miskinmu itu, dia orang yang tak akan pernah bisa kamu gapai seumur hidupmu. Jadi kamu yang bernama Qin Yunhai. Pantas saja istrimu memandang rendah dirimu. Tapi, istrimu ternyata sangat menyenangkan. Kamu... Pikirkan baik-baik. Aku, Zhao Dongfeng. Jika aku bergerak sedikit saja, seluruh wilayah Linhai akan gemetar. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup di kota ini. Bahkan tidak akan ada tempat bagimu untuk mengemis. Kamu benar-benar pria lemah? Istrimu sudah tidur dengan pria lain? Tapi kamu bahkan tidak berani bicara. Istrimu sangat benar. Kamu memang pria yang sangat lemah. Kalian, pasangan tak tahu malu, sekarang juga pergi dari rumahku. Rumahmu? Qin Yunhai, apa kamu sudah gila? Di sertifikat rumah ini tertera nama anak kita, tidak ada hubungannya denganmu sedikit pun. Kamu melakukan hal memalukan seperti ini, dan masih berani menyebut anak kita? Xiao Kai, kebetulan sekali kamu sudah kembali. Apa kamu tahu ibumu ini baru saja bersama pria ini? Menyingkir. Ayah, ibu, Kamu panggil dia apa tadi? tentu saja panggil dia ayah. Tidak mungkin kan? Aku memanggil sampah sepertimu ayah. Aku sudah susah payah membesarkanmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Cukup. Mulai sekarang, namaku adalah Zhao Kai. Zhao Dongfeng adalah ayah kandungku yang sebenarnya. Tidak. Anak baik. Anak. Ayah sangat senang mendengarnya. Bukannya kamu ingin beli mobil balap? Besok ayah akan membelikannya untukmu. Terima kasih ayah. Benar. Anak, barusan pria tua tidak berguna ini, ingin mengusir ibu dan ayahmu keluar. Dasar orang tua tidak berguna, kamu mau cari masalah ya? Ini rumahku. Orang yang seharusnya pergi itu kamu. Segera tanda tangani ini, dan enyahlah dari rumah ini. Istriku hilang, anak pun hilang, bahkan rumah pun sudah tiada. Ayah Anda, Qin Tian, adalah ketua dari grup perusahaan kami. Tapi beliau baru saja tiada beberapa waktu yang lalu. Warisannya yang bernilai 100 miliar dolar, semuanya akan diwariskan kepada Anda. Aku
Aku ingin menarik sejumlah uang. Kartu naga hitam agung. Halo, Bapak tamu terhormat. Silakan ikut saya ke ruang VIP. Tidak perlu. Tidak perlu. Aku hanya ingin menarik uang saja. Lalu berapa banyak yang ingin Bapak tarik? Ada berapa banyak uang di kartu ini? Mohon tunggu sebentar. 30 miliar dolar. Apa? Tuan Qin, miliarder rendah hati seperti Anda, baru pertama kali ini saya menemuinya. Kelak jika ada pertanyaan apapun mengenai investasi, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Bank kami akan melayani Anda sepenuh hati. Aku ingin bertanya, di Linhai ini, di mana dealer mobil termewah? Saya akan segera menyiapkan mobil jemputan untuk mengantar Anda. Siapa yang mengizinkanmu masuk dan menyentuh sembarangan? Halo? Tempat mewah kami ini, semuanya jadi kotor gara-gara kamu. Sini itu, bukannya tempat untuk orang miskin sepertimu? Bisa mengerti? Aku kesini untuk membeli mobil. Beli mobil? Coba berkaca dulu. Seperti apa tampangmu? Cepat pergi, cepat pergi. Kalau masih tidak mau pergi, aku akan menyuruh satpam untuk mengusirmu. Aku benar-benar datang untuk membeli mobil. Aku punya uang. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Ini Xiaoli. Ayah, ini adalah pacarku, Wang Xiaoli. Paman, salam kenal. Jangan hanya berdiri di sana, cepat masuk dan duduklah. Lily, kamu datang di waktu yang tepat. Orang tak tahu malu ini datang ke sini dan bilang ingin membeli mobil. Dia tidak hanya mengotori mobil-mobil kita, tetapi juga membuat lantai kita penuh dengan jejak kaki berlumpur. Ternyata dia sudah diusir dari rumah oleh istri dan anaknya, tidak punya tempat tujuan lagi, malah datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Xiaoli, apakah Anda mengenalnya? Tentu saja kenal. Dia itu adalah ayah dari teman perempuanku Qin Kai. Oh tidak, maksudku ayah dari Zhao Kai. Jadi dia adalah ayah mertua Anda? Aku tidak punya mertua semiskin dia. Ayah mertuaku adalah Tuan Zhao dari grup Zhao. Sedangkan dia hanyalah seorang pecundang miskin yang sudah diusir dari rumah oleh istri dan anaknya sendiri. Jangan banyak bicara. Kalian ini sebenarnya niat menjual mobil atau tidak? Membeli mobil? Saku celanamu saja jauh lebih bersih daripada wajahmu. Mana mungkin kamu masih punya uang untuk membeli mobil? Aku ingin membeli mobil yang paling mahal di tempat ini. Masih berlagak pura-pura jadi orang kaya yang mau beli mobil? Jika kamu tidak segera pergi dari sini, aku akan melapor polisi. Biar pengemis sampah sepertimu di penjara. Kalau begitu, silakan lapor polisi sekarang. Kamu. Lily, sebaiknya kita jangan terburu-buru mengusirnya. Biarkan dia mencoba menggesek kartunya dulu. Saat uangnya tidak bisa keluar nanti, baru kita usir dia keluar. Kita lihat saja bagaimana dia bisa berlagak setelah itu. Baiklah, aku akan bermurah hati. Dan memberikan kesempatan untuk si miskin sepertimu ini. Mobil termahal di toko kami adalah model edisi terbatas di dunia. Harganya 20 juta dolar loh. Jika kamu bisa membelinya hari ini, aku akan berlutut untuk meminta maaf kepadamu. Kalau begitu perhatikanlah baik-baik dengan matamu itu. Gesek kartu berhasil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mana mungkin dia punya uang 20 juta dolar? Wang Xiaoli, bukankah tadi kamu bilang kalau aku sudah membayar, kamu akan berlutut meminta maaf kepadaku? Sekarang, kamu sudah bisa berlutut? Si miskin ini malah sok hebat. Kamu pasti belum berhasil bayar. Mesinnya pasti sedang rusak. Benar sekali. Tadi itu sudah jelas mesinnya yang rusak. Kalau begitu, bawa yang masih berfungsi ke sini. Aku akan menggeseknya sekali lagi untuk kalian lihat. Pakai yang ini. Kenapa bisa begini? Bagaimana? Kali ini kamu sudah percaya kan? Ini tidak mungkin. Mesin ini pun pasti juga rusak. Aku akan ambil yang baru. Ambil yang baru untuk dicoba. Berapapun yang kamu punya, bawa semuanya kemari. Kenapa pesanannya meledak begini? Nilai penjualannya 200 juta dolar. Gesek kartu berhasil. Gesek kartu berhasil. Kartuku ternyata masih bisa digunakan. Tapi apakah mobil di toko kalian masih cukup? Lily, ini sudah yang ke-10 kalinya. Semua mesin pos di toko kita ada di sini. Mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar orang super kaya? Wang Xiaoli, aku sudah berhasil menggesek kartu 10 kali. Bukankah seharusnya kamu juga berlutut kepadaku 10 kali? Kamu tukang antar makanan bau? Bagaimana mungkin punya 200 juta dolar? Trik kotor apa yang telah kamu gunakan? Sana periksa pembukuan perusahaan kalian, dan kamu akan tahu apa itu benar. Memangnya kamu siapa? Beraninya ingin memeriksa pembukuan perusahaan? Apa yang kalian ributkan di sini? Kalian pikir tempat apa ini? Pasar? Manajer, untung Anda datang. Pengemis bau ini, sesumbar ingin memeriksa pembukuan perusahaan. Benar sekali. Kami melarangnya. Dia malah ingin memanggil orang untuk menghajar kami. Apa? Berani membuat keributan di wilayahku? Sepertinya kamu sudah bosan hidup?
Aku baru saja memakai kartu ini untuk menggesek semua mesin pos yang ada di toko kalian. Masa Anda tidak tahu hal itu? Kartu naga hitam agung. Aku kira seluruh orang di toko ini hanyalah sekelompok orang bodoh. Tidak disangka, ternyata masih ada yang paham barang berharga. Katakan, dari mana kamu mencuri kartu ini? Kartu-kartu naga hitam agung ini adalah simbol identitas yang mulia. Hanya ada satu di seluruh kota Linhai. Orang sepertimu, mana mungkin memilikinya? Kamu berani mencuri kartu naga hitam agung milik direktur kami? Akan kulaporkan polisi sekarang, biar dia membusuk di penjara? Satpam, tutup pintunya. Tidak perlu ditutup. Sekarang juga aku akan menelepon presidiria kalian, biar dia yang datang membuktikan semuanya. Saya Kim Yunhai. Dalam 10 menit, temui aku di toko 4S. Temui aku di dealer mobil. Kalian tunggu saja di sana. Presidiria akan segera sampai. Oh Allah, kamu bahkan kenal Presdirye? Kenapa kamu tidak berkaca saja dan lihat penampilanmu yang miskin itu? Orang miskin ini, sekilas saja sudah terlihat seperti penipu yang suka membual. Petugas keamanan, tangkap dia. Baik. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kamu tidak hanya mencuri kartu, tapi kamu juga mencuri kartu nama berlapis emas milik direktur. Aku tidak mencurinya. Oh Allah, masih keras kepala ya? Pantas saja Zhao Kai tidak mau mengakui kamu sebagai ayahnya. Lepaskan aku. Berani sekali kamu. Petugas keamanan, bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Berhenti kalian semua. Presdirye, mengapa Anda datang ke sini tanpa memberitahu terlebih dahulu? Seharusnya saya pergi menjemput Anda. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu seberapa besar masalah yang kalian buat untukku? Presdirye, ini. Oh benar, si gelandangan bau ini. Yang membuat kekacauan di sini. Dia itu cuma seorang. Dasar kau bawahan yang tidak tahu diri. Buka mata anjingmu itu, dan lihatlah dengan jelas. Bahkan calon ketua dewan dari grup Tianhai kita, kau pun tidak mengenalinya. Presdirye, bukankah Anda salah paham? Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia menjadi calon ketua dewan? Diam. Memangnya siapa kamu berani bicara di sini? Tuan Qin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua karena kesalahan manajemen saya, hingga membuat Anda diperlakukan seperti ini. Asalkan Anda bisa memaafkan ini, orang-orang ini. Biarlah Anda yang menghakimi mereka. Aku ingin mereka enyah dari grup Tianhai, dan tidak akan pernah diterima bekerja lagi. Ketua Dewan, saya mohon lepaskanlah saya. Saya masih memiliki satu keluarga besar untuk diberi makan. Ketua Dewan, saya tahu saya salah. Saya memang sangat bodoh, karena merendahkan orang lain. Ketua Dewan, saya mohon kepada Anda, Ketua Dewan. Sekarang kau baru mengaku kalau dirimu itu anjing? Asalkan Anda senang, saya akan menjadi anjing Anda. Guk-guk. Begitu juga saya juga. Guk. Aku tidak butuh anjing-anjing kotor seperti kalian. Ayah, aku salah, ayah. Ayah, aku bersalah. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya menantu sepertimu. ayah. Barusan. Aku baru saja bercanda dengan ayah. Maafkanlah aku sekali ini saja. Kamu benar-benar setipe dengan Zhao Kai. Hanya menganggap uang sebagai segalanya. Harga diri, hati nurani, semuanya bisa kalian abaikan. Pergi dari sini. Yesue. Aku tidak ingin melihat orang-orang ini. Baik. Tidak. Presdirye, Tuan Ketua Jangan. Dewan. Ketua Dewan. Ayah, aku bersalah, ayah. Tuan Qin. Besok adalah hari lelang kamar dagang Linhai. Sesuai tradisi, Anda akan hadir dalam lelang ini, sebagai ketua kamar dagang. Baik. Aku mengerti. Oh iya? Apakah Zhao Dongfeng itu akan pergi ke sana juga? Keluarga Zhao juga merupakan anggota kamar dagang. Mereka pasti akan datang besok. Bagus sekali. Halo Xiaoli. Kak Kai, kamu ada di mana? Aku sudah dipecat dari perusahaan. Dipecat? Bukankah itu hal kecil? Sekarang Kak Kai milikmu ini punya banyak uang. Aku akan menafkahimu nanti. Kamu tidak perlu menahan rasa kesal itu lagi. Kak Kai, hanya kamu yang baik padaku. Oh iya,
Apakah kamu tahu tentang ayahmu ternyata adalah grup Tianhai Ketua Dewan? Apa kamu mengetahuinya? Xiaoli, apakah kamu sudah gila? Aku sudah menjadi anaknya selama bertahun-tahun ini. Masakan aku tidak tahu kemampuannya seperti apa. Hari ini dia baru saja kuusir dari rumah. Bahkan tidak ada yang tahu. Di bawah jembatan mana dia tidur sekarang? Tapi, Sudahlah. Aku sedang makan dengan teman-temanku sekarang. Besok aku harus ke kamar dagang Linhai untuk menghadiri lelang. Itu adalah acara besar. Aku harus bersiap-siap dengan baik. Loh, bukankah ini Tuan Zhao? Sungguh tamu yang tak terduga. Tuan Yu, Tuan Wang, kenapa? Apakah kalian berdua juga tertarik dengan acara tender ini? Hari ini bukan hanya soal tender, tapi ini juga hari ketua baru asosiasi bisnis kita. Resmi menjabat. Dalam acara sepenting ini, mana mungkin aku tidak datang ikut memeriahkan suasana? Aku juga sudah dengar, katanya ketua baru ini adalah putra dari ketua lama. Tapi bukankah ketua lama selama ini tidak memiliki anak? Bagaimana bisa tiba-tiba punya putra? Dan bahkan mewarisi seluruh aset grup Tianhai? Kita harus menjalin hubungan baik dengan ketua baru ini nantinya. Siapa tahu, kita bisa mendapat sedikit keuntungan darinya. Saat bertemu ketua baru nanti, jangan ada yang mempermalukan aku. Dengar tidak? Dimengerti, Pak. Papa tenang saja, jangan khawatir. Xiao Kai sudah pintar bicara sejak kecil, dia tidak akan membuatmu malu. Ma, semalam Xiaoli bilang padaku bahwa Papa adalah ketua dewan komisaris baru grup Tianhai. Apa otakmu sudah tidak beres? Dengan sifat pecundang papamu itu, dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia jadi komisaris? Haha, Lain kali jangan dengarkan Xiaoli yang bicaranya asal-asalan saja. benar juga. Penanggung jawab asosiasi bisnis telah tiba. Qin Yunhai, aku sudah mencampakkanmu. Kalau kamu ingin mengejarku kembali, tidak perlu datang ke sini dan membuat keributan, kan? Lihatlah dirimu sendiri. Acara macam apa ini? Jangan terlalu percaya diri dan merasa dirimu sangat berharga. Wanita genit dan tidak setia, serta berhati kejam sepertimu, sama sekali tidak layak untuk kukejar kembali. Kamu? Qin Yunhai, apa kamu tahu ini tempat apa? Jangan kira hanya karena memakai setelan jas, kamu sudah terlihat seperti manusia. Tempat kelas atas seperti ini, bukan tempat yang bisa kamu datangi. Lihat pakaian yang dia pakai, bukankah itu terlihat seperti barang hasil mungutan dari tempat sampah? Tuan Zhao, kalian saling kenal? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Benar sekali. Semuanya mungkin belum tahu. Orang ini adalah mantan suamiku, seorang pengantar makanan. Kemarin dulu, dia baru saja kami berdua, seperti membuang sampah, diusir begitu saja dari rumah. Bukan hanya diusir dari rumah, putranya pun sekarang memakai nama belakang saya. Benar, aku tidak punya ayah yang tidak berguna seperti ini. Ayahku adalah Zhao Dongfeng, Tuan Zhao. Qin Kai, aku benar-benar tidak menyangka, selama 20 tahun ini, aku sudah bersusah payah bekerja banting tulang demi membesarkanmu. Ternyata kamu malah bicara seperti itu. Apa hati nuranimu sudah hilang? Ayah membesarkanku selama bertahun-tahun. Tapi barang bagus apa yang pernah ayah belikan? Ayah yang ini baru 2 hari, sudah membelikanku begitu banyak barang mewah. Ayah itu hanyalah pecundang yang sangat menyedihkan. Mengerti? Pintar sekali anakku. Qin Yunhai, sekarang aku beri kamu satu kesempatan. Berlututlah di hadapanku. Bersujudlah sampai terdengar suara yang keras. Nanti aku akan pertimbangkan untuk memberimu pekerjaan. Kerjalah di grup Zhaoku sebagai tukang bersih toilet. Lihat dia yang kotor begini, menyuruhnya bersihin toilet, justru ngotorin toilet itu sendiri. Toilet? Simpan saja pekerjaan itu untuk kalian sendiri. Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk dilantik menjadi ketua. Hahaha. Ketua, hanya kamu. Lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu punya keberuntungan seperti itu? Qin Yunhai, kamu bicara omong kosong di sini? Hanya untuk mendapatkanku kembali, kan? Biar aku beritahu, aku, Chen Mei, yang sekarang hidup di lingkungan masyarakat kelas atas, dan kamu ingin aku kembali menikah dengan orang miskin sepertimu? Jangan harap. Kamu itu benar-benar orang rendahan yang terlalu bermimpi tinggi. Lihatlah ke cermin. Cepatlah pergi dari sini. Jangan mencari tumpangan makan gratis di sini. Makan gratis? Asosiasi perdagangan ini sekarang membiarkan sembarang orang sampah masuk ke sini. Benar sekali. Apa kerja menjaga keamanan itu? Di mana keamanannya? Hah? Keamanan. Apa sebenarnya yang kalian kerjakan? Bagaimana bisa orang tak berguna seperti ini dibiarkan masuk? Kalian tidak takut jika Presiden tahu nanti? Dia akan memecat kalian semua? Justru Yesue yang mengundangku ke sini. Qin Yunhai, Presiden itu adalah wakil presiden dari grup Tianhai, Ratu Bisnis. Pemimpin yang sangat jenius, wanita yang sangat luar biasa. Apa pantas kamu menyebut namanya? Nama Presdirye yang keluar dari mulutnya itu benar-benar merendahkan harga diri Presdirye. Kalian berani bersikap begini padaku? Tidakkah kalian takut jika Yesue datang?
dan membuat perhitungan dengan kalian? Membuat perhitungan dengan kami? Apakah otakmu sudah rusak setelah ditinggalkan oleh istri dan anakmu? Dasar bodoh. Siapa sebenarnya Yesue itu? Kamu bahkan tak layak menjilat sepatunya, dan masih berani berharap dia membelamu? Cepat pergi dari sini. Orang yang seharusnya pergi itu adalah kamu. Kim Yun Hai, kamu sudah gila ya? Coba kamu bercermin dan sadar diri. Siapa sebenarnya dirimu itu? Beraninya kamu memukul Tuan Zhao? Chen Mei, kamu pikir kamu itu siapa? Sekarang bukan saatnya bagimu untuk mengatur-ngatur diriku. Beraninya kamu memukul ibuku. Akan kuhabisi kamu. Hei anak, Sudahlah. Kali ini kalian bertiga benar-benar sudah berkumpul dengan lengkap. Siapa orang ini? Berani sekali dia, sampai-sampai berani memukul Zhao Dongfeng. Kalau menurutku sih, latar belakang orang ini sepertinya tidak biasa. Cepat kemari. Bantu aku tangkap sampah ini yang tidak tahu diri ini. Tangkap dia. Aku akan memberi dia pelajaran sampai lumpuh. Aku akan membuatmu sadar. Apa akibatnya jika berani menyinggung aku, Zhao Dongfeng? Siapa yang berani bicara sombong di sini? Presdirye sudah datang. Siapa dia sebenarnya? Akan segera terungkap. Wah, bakal ada tontonan menarik nih. Presdirye, Anda akhirnya datang juga. Si sampah tua ini berani sekali berpura-pura menjadi ketua kamar dagang. Aku menegurnya beberapa kata, lalu dia memukulku. Anda harus membelaku. benar, dia hanya ingin makan dan minum gratis. Segera usir dia dari sini. Lebih baik hubungi polisi saja. Kalian semua diam. Hah? Ketua Dewan, mohon maaf, tadi ada urusan mendesak yang harus ditangani, sehingga aku datang terlambat. Aku harap Anda tidak berkeberatan. Kamu datang di waktu yang tepat? Tidak terlambat sama sekali. Presdirye, apa Anda tidak salah lihat? Dia hanyalah tukang pesan antar makanan yang rendahan. Bagaimana mungkin dia adalah ketua dewan? Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Berani-beraninya kamu meragukan identitas ketua dewan. Aku, Yesue, hari ini di sini, akan memperkenalkan kepada kalian semua secara resmi, Tuan Qin Yun Hai yang ada di sampingku ini adalah putra dari mantan ketua. Dan juga pemimpin grup Tian Hai kami sekaligus ketua dewan yang baru. Apa? Itu artinya, ayahmu itu bernilai 100 miliar dolar? Aku sebelumnya adalah istri seorang direktur berharta 100 miliar dolar. Berarti ayah, bukankah jauh lebih kaya daripada orang bernama Zhao ini? Lalu suatu saat nanti, bukankah semua uang ini akan menjadi milikku? Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Tadi si Zhao Dongfeng ini sudah memperlakukan saya dan menghina saya. Saya rasa kalian semua sudah melihatnya sendiri, bukan? Saya di sini mengumumkan, mulai sekarang grup Zhao sepenuhnya dihapus dari Asosiasi Dagang Linhai. Kedepannya, siapapun yang bekerja sama dengan grup Zhao atau berhubungan dekat dengannya, berarti mencari masalah dengan saya, Qin Yun Hai. Sama saja dengan mencari masalah dengan grup Tian Hai. Ketua Qin, Anda jangan khawatir. Saya, grup Chengda, mulai sekarang menjamin akan memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao dan tidak akan pernah berurusan lagi. Benar sekali. Mulai sekarang, kami hanya akan patuh pada perintah Ketua Qin. Jika Anda menyuruh kami ke timur, kami tidak akan berani ke barat. Betul. Kami semua mendengarkan Tuan Qin. Hancur. Grup Zhao hancur sudah. Semuanya sudah berakhir. Zhao Dongfeng, apalagi yang ingin kamu katakan? Ketua Qin, saya sungguh telah buta hati. Punya mata tapi tidak mengenali sosok hebat seperti Gunung Tai. Ini semua, gara-gara wanita kejam itu, dia yang menggodaku. Lalu, putra Anda. Aku kembalikan kepada Anda. Aku tidak mau dia lagi. Aku tidak mau lagi. Kenyahlah. Barang sampah seperti itu, lebih baik kamu simpan saja sendiri. Ketua Qin, saya mohon pada Anda, beri saya satu kali lagi kesempatan untuk berubah. Saya bersedia mengabdi pada Anda sepenuhnya. Tidak. Jadi anjing pun saya rela. Aku tidak butuh anjing gila yang suka menggigit sepertimu. Kemari, kalian usir dia dari sini. Baik. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatnya lagi di Asosiasi Dagang. Jangan. Tuan Qin. Ketua Qin, apa rencana Anda untuk menangani mereka berdua? Sampah-sampah ini hanya mengotori mataku saja. Aku ingin memutuskan segalanya dengan masa lalu. Benar-benar mengakhirinya. Kalian, usir kedua orang ini keluar, agar di sini tidak mengotori mata Ketua Qin lagi. Baik. Ayah, Suamiku, jangan dengarkan omong kosong bermarga jauh itu. Dia yang memaksaku, dia yang mengancamku. Aku juga korbannya. Cintaku padamu tulus. Cintaku padamu benar-benar murni dan nyata.
Ayah, aku ini darah dagingmu sendiri yang kau besarkan selama 20 tahun. Ayah tidak bisa memperlakukanku begini. Si Zhao ini yang mengancamku. Dia memaksaku memanggilnya ayah. Ayah, sebenarnya di dalam hatiku hanya ada satu ayah, yaitu dirimu. Chen Mei, wanita sepertimu tidak pantas bicara soal cinta. Dan juga kamu, dasar orang tak tahu balas budi. Entah kamu ini benih dari siapa. Ayah, bagaimana ayah bisa bicara seperti itu padaku? Di dalam tubuhku mengalir darahmu, ayah. Pergi, Ayah, dasar tidak tahu balas budi. Apakah kamu layak memiliki darahku? Kebetulan aku juga ragu, apakah dia benar-benar anak kandungku? Sekarang juga aku akan melakukan tes DNA. Baiklah, aku akan segera mengatur pusat tes DNA pribadi terbaik. Ibu, apakah aku benar-benar anak kandung ayah? Kamu tentu saja anak kandung ayahmu. Tunggu sampai laporan tes DNA keluar, nanti kita lihat apa lagi yang akan dia katakan. Harta itu pasti akan menjadi milikmu sebagian. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Hahaha. Ketua Qin, ini laporan tes DNA yang Anda minta. Hasilnya sudah keluar. Biar aku lihat dulu. Ini biaya tambahan untuk mempercepat hasil tes DNA 1 miliar, aku yang membayarnya. Memangnya kamu siapa? Atas dasar apa kamu yang lihat duluan? Ya sudah kalau tidak boleh, toh anak ini memang anakmu. Baiklah, Chen Mei. Aku ternyata tidak salah menilaimu. Bukannya kamu ingin lihat? Kemarilah. Lihatlah ini dengan jelas. Tidak mungkin. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Mobil sportku, villa milikku, hak warisku. Ini tidak nyata. Dasar kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Sampai sekarang masih saja berkhayal. Segala hal yang baru saja kamu katakan, tidak ada satupun yang menjadi milikmu. Ayah, meskipun aku bukan anak kandung Anda, tapi aku sudah memanggil Anda ayah selama 20 tahun. Anda tidak boleh setega ini. Aku tahu, ini semua pasti sudah kalian rencanakan bersama, dan membuat hasil palsu untuk membodohi kami. Benar, benar, benar. Ini pasti palsu. Anda hanya ingin mengusir kami ibu dan anak, agar bisa menguasai harta kakek sendirian. Sepasang orang tak tahu malu. Bahkan sampai saat ini, kalian masih berani mencoba menyalahkan aku balik. Qin Yunhai, meskipun aku sudah menandatangani surat cerai denganmu, tetapi kita masih belum resmi berpisah di catatan sipil. Secara hukum, kita berdua masih suami istri yang sah, harta milikmu harus menjadi bagian kami juga. Benar, apa yang ibu katakan tidak salah. Chen Mei, Zhao Kai, sepertinya kalian memang tidak akan kapok sebelum hancur. Carikan aku tim pengacara terbaik di seluruh negeri. Aku akan membawa masalah ini ke meja hijau. Aku akan membuat ibu dan anak ini pergi tanpa membawa sepeser pun, dan membuat mereka mengganti rugi atas semua beban kerugian moral selama bertahun-tahun ini. Selain itu, kurang 1 sen pun tidak boleh. Baik, Ketua Qin. Kamu pikir aku takut? Beraninya menakut-nakutiku. Chen Mei, soal perselingkuhan dalam pernikahanmu, dan caramu bekerja sama secara licik dengan Zhao Dongfeng, orang-orang dari asosiasi bisnis bisa bersaksi. Lagi pula, Ketua Qin telah membesarkan anak orang lain selama 20 tahun. Jika kamu punya sedikit saja kesadaran hukum, kamu pasti tahu apa akibatnya. Chen Mei, kita bertemu di pengadilan nanti. Ayo pergi. Sayang, suamiku, aku salah. Lepaskan aku kali ini, suamiku, aku sungguh salah. Halo? Siapa ini? Aku adalah teman kuliahmu dulu, Su Wanting. Su Wanting? Kenapa kamu menelponku? Besok adalah peringatan 25 tahun kelulusan universitas kita. Aku ingin mengajak teman-teman berkumpul. Apakah kamu bisa datang? Oh, baik. Besok aku pasti akan datang. Sudah 25 tahun, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan Wanting. Sekarang ini, Wanting, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu jadi semakin cantik saja. Kamu bahkan terlihat semakin muda. Hei, apa rahasia kecantikanmu? Beritahu kami dong. Sebenarnya tidak ada rahasia kecantikan khusus. Hanya saja, Wanting adalah wanita karier yang hebat.
kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Mana mungkin bisa kalian bandingkan? Tidak juga. Ini semua hanya sekadar untuk menghidupi keluarga saja. Oh ya, Wanting, kamu belum menikah kan? Belum? Kalau begitu kamu harus segera bergegas. Kita sebagai wanita. Kalian para wanita benar-benar suka bergosip. Memangnya siapa Wanting kita ini? Dia itu primadona sekolah. Tidak mungkin sulit mencari pria. Orang-orang sukses seperti kami, semuanya adalah lajang berkelas. Benar begitu, kan, Wanting? Benar. Tunggu sebentar. Apa kalian masih ingat dengan Kim Yun Hai dari kelas kita? Tentu saja ingat. Dia bahkan begitu tidak tahu malu saat mengejar Wanting dulu. Benar sekali. Sejak kecil, dia tidak punya ayah. Keluarganya sangat miskin. Bahkan kaos kaki yang dia pakai penuh dengan tambalan. Beraninya dia mengharapkan sesuatu yang mustahil? Keluarga Kim Yun Hai di masa lalu memang agak miskin, tapi siapa tahu, sekarang dia sudah menjadi bos besar. Bos besar? Wanting, sejujurnya, dia itu sekarang hanya sampah pengantar makanan. Aduh, Tuan Lee, jangan sampai kehilangan fokus saat menyetir. Aduh, tidak apa-apa. Aku ini sudah puluhan tahun jadi pengemudi, kemampuan menyetirku sangat hebat. Tidak pernah sekalipun. Apa kamu tidak punya mata? Beraninya kamu menabrak mobilku? Percaya atau tidak? Meski aku menjualmu pun, tidak akan sanggup mengganti rugi mobilku. Jelas-jelas kamu yang menabrakku dari belakang. Kenapa kamu malah memutarbalikkan fakta? Hei, omonganmu benar-benar tidak dijaga. Akan aku habisi kau. Li Hao. Wah, ternyata siapa ini? Bukankah ini teman lama sekelasku, Kim Yun Hai? Pengantar makanan? Apa itu benar? Untuk apa aku membohongimu? Beberapa waktu lalu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Maaf semuanya, saya datang terlambat. Yun Hai, kemari dan duduklah di sini. Tunggu dulu, siapa yang memanggil dia ke sini? Entahlah. Bukankah katanya dia bekerja sebagai pengantar makanan? Kenapa dia datang memakai pakaian seperti itu? Bukankah sudah jelas? Dia pasti ingin bergaya di depan Wanting. Li Hao, ku dengar beberapa tahun ini, kamu terjun ke bisnis properti, sudah menghasilkan banyak uang, kan? Tidak banyak kok. Hanya sekitar 1 miliar dolar lebih. Itu cuma uang kecil saja. Li Hao, kamu terlalu rendah hati. 1 miliar lebih dibilang cuma untung kecil. Dibandingkan dengan ayah angkatku Yu Cheng, keuntungan itu tidak ada apa-apanya. Apa? Jadi maksudmu? Ayah angkatmu adalah tokoh besar di bisnis properti, ketua dari grup Chengda, Yu Cheng? Masalah ini jangan disebarkan ya. Rahasiakan untukku. Wah, Tuan Li, kalau ada kesempatan nanti, kamu harus bantu memperhatikan kami teman-teman sekelasmu ini. Bagaimana kawan-kawan? Setuju kan? Tentu saja benar. Kita semua teman sekelas. Ayolah. Itu semua gampang diatur. Ketua Kin, Anda tenang saja. Saya berjanji, mulai sekarang grup Chengda akan memutus hubungan dengan keluarga Zhao. Kami tidak akan saling berhubungan lagi selamanya. Dia seharusnya adalah Yu Cheng kan? Tuan Li, kita sekarang sudah sukses besar, tidak seperti orang lain, sudah berumur, masih saja mengantar pesanan, sudah mempermalukan semua teman-teman kita. Kalau keluar sana, jangan pernah bilang kalau kamu mengenal kami. Kami tidak sudi menanggung rasa malu ini. Benar, orang seperti ini tidak layak untuk duduk bersama dengan kita. Kenapa memangnya dengan mengantar pesanan? Mengantar pesanan juga mengandalkan diri sendiri, bekerja dengan jerih payah sendiri, tidak mencuri atau merampas. Apa yang harus dimalukan? Wanting, kenapa kamu masih membelanya? Ini bukan soal membela siapa. Kita semua adalah teman lama. Apakah harus sampai seperti ini? Yun Hai, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa. Aku sudah tidak lagi mengantar pesanan. Oh, sudah tidak lagi mengantar pesanan? Jangan-jangan kamu sudah pindah kerja jadi petugas keamanan ya? Tuan Li, apa kamu belum paham juga? Sekarang dia pasti sudah jadi agen penjual asuransi. Hahaha. Kalian semua salah menebak. Aku bukan petugas keamanan, juga bukan agen asuransi. Aku sedang berbisnis. Aduh, sedang berbisnis ya? Bisnis apa yang kamu jalankan? Apakah kamu butuh aku untuk menarikmu naik ke atas? Tidak perlu. Bisnis milikmu terlalu kecil, tidak sanggup untuk menarikku. Bisnismu terlalu kecil, tidak akan bisa menggerakkanku. Besar sekali omong kosongmu. Baiklah, coba beritahu kami semua, sebenarnya apa bisnismu itu? Aku. Permisi, yang mana yang bernama Nona Su? Saya orangnya. Halo Nona Su, ini adalah untuk Anda dari Tuan Li, sebuah kue yang dipesan khusus. Semoga Anda selalu awet muda dan bahagia selamanya. Wanting, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Wah, Tuan Li, ini sangat romantis. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini tidak seberapa, hanya beberapa ratus ribu dolar saja. Wanting, terimalah saja. Ini adalah ketulusan dari Tuan Li.
Iya, benar sekali. Terima saja. Tidak disangka ternyata hari ini adalah ulang tahun Wanting. Seandainya aku tahu lebih awal untuk membeli sesuatu, itu pasti bagus. Maaf ya, Wanting. Aku tidak tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku juga tidak berniat merayakan ulang tahun ini. Asalkan kamu bisa datang, aku sudah merasa sangat senang. Kim Yun Hai? Oh, Kim Yun Hai. Aku ingat saat itu, kamu sepertinya pernah mengejar Wanting kan? Di acara sepenting hari ini, di hari ulang tahun Wanting, kamu tidak membawa apa-apa, malah datang dengan tangan hampa. Rolls Royce ya. Wanting, mobil ini baru saja aku beli beberapa hari yang lalu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak membeli kado apapun. Jadi aku memberikan ini padamu. Jangan begitu. Ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Mobil Rolls Royce yang paling murah sekalipun, setidaknya harganya 5 atau 6 juta dolar. Wanting, terimalah saja. Di rumahku masih ada 10 lebih mobil lagi. 10 lebih? Kalau begitu, seberapa besar garasi mobilnya? Jangan-jangan, Kim Yun Hai adalah orang kaya yang tersembunyi? Kim Yun Hai, jangan sok kaya di sini. Aku rasa itu pasti mainan yang kamu beli online seharga beberapa dolar saja. Mainan? Mobilnya terparkir di bawah. Jika tidak percaya, aku bisa mengizinkanmu mencobanya secara gratis. Berhentilah membual, memangnya aku tidak tahu apa-apa. Kalau kamu hebat, bayarlah tagihan makan. Hari ini untukku. Ini adalah Hotel Grandi Hau. Makan siang ini setidaknya seharga 200.000 dolar lebih. Aku tidak yakin kamu mampu membayarnya. Tidak perlu. Makan siang ini, aku... Tidak apa-apa. Pelayan, minta tagihannya. Selamat siang, Tuan. Totalnya adalah 288.000 dolar. 288.000 dolar. Ayo cepat bayar. Totalnya adalah 288.000 dolar. Kamu dengar itu? 288.000 dolar. Cepat bayar. Apa lihat-lihat? Orang kaya masih perlu melihat tagihan segala? Jangan-jangan kamu tidak sanggup membayarnya? Benar sekali. 288.000 dolar ini bukan jumlah yang bisa dikeluarkan sembarang orang. Menurutku sih, mobil yang dia bawa itu kemungkinan besar cuma sewaan, hanya untuk pamer saja. Betul. Dia itu cuma sok hebat. Tak disangka Tuan Lee kita langsung membongkar kedoknya di sini. Setuju. Biar aku saja yang membayar makan malam ini. Jangan begitu. Wanting, kalau ada orang yang suka pamer, kita harus membiarkannya pamer sampai akhir. Benar begitu kan, Wanting? Tidak apa-apa. Itu hanya sekitar 300.000 dolar saja. Hanya keluarkan uangnya. Tunggu saja. Aku akan membayarnya sekarang juga untukmu. Tuan, Anda tidak perlu membayar. Manajer umum kami baru saja memberikan instruksi khusus. Makanan di meja Anda ini gratis. Apa? Kamu bilang Direktur Grup Tian Hai datang ke tempat kita untuk makan? Ini benar-benar nyata. Ada di genting private room sekarang. Aku juga hadir saat acara kamar dagang hari itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak mungkin salah. Pergi, panggil Supervisor Tan ke sini. Cepat. Tuan Liu, Anda memanggil saya. Supervisor Tan, tamu yang ada di meja genting private room ini harus dibebaskan biayanya. Baik, Tuan Liu. Cepat sana. Gratis? Aku tidak salah dengar kan? Ya, Anda tidak salah dengar. Semuanya gratis. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan Hotel Grand Imperial bisa gratis seperti ini? Di meja kita ini, mungkinkah ada sosok orang hebat yang sangat berpengaruh? Teman-teman, sejujurnya saja, Tuan Liu hotel ini adalah kenalanku. Dia pasti tahu aku datang, makanya dia menggratiskan tagihannya untukku. Benar sekali. Ayah angkat Tuan Lee adalah ketua grup Chengda. Aku sampai lupa. Betul, benar sekali. Pasti begitu. Maaf semuanya, aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Li Hao, apa kamu yakin Tuan Liu ini memberikan gratis karena menganggapmu hebat? Bukankah itu sudah jelas? Kalau bukan karena pengaruhku, apa mungkin karena pengaruhmu? Tepat sekali. Ada beberapa orang di antara kita ini yang sangat suka cari perhatian dan membual. Tuan Qin, atas jamuan hari ini, apakah Anda merasa puas? Siapa kamu? Saya adalah manajer restoran ini. Anda bisa panggil saja saya Xiao Liu. Saya sangat puas.
Rasa masakannya lumayan enak. Pelayanannya juga sangat baik. Saya senang jika Anda puas. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Katakan saja langsung pada saya. Sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak. Hanya saja aku, Kim Yun Hai, setiap makan di luar, selalu membayarnya sendiri. Agar orang-orang tidak membicarakanku di belakang, mengatakan aku makan gratis dengan semena-mena. Tuan Kin, Anda terlalu sungkan, itu memalukan bagi saya. Bisa kedatangan Anda untuk makan di restoran kami, itu adalah kehormatan besar bagi kami. Bagaimana mungkin kami membiarkan Anda mengeluarkan uang? Ternyata alasan Pak Manajer memberikan makanan gratis adalah karena Kim Yun Hai ini mengejutkan. Benar, itu berarti apa? Itu berarti Kim Yun Hai jauh lebih hebat daripada Li Hao. Padahal Li Hao tadi dengan sangat sombong membual kalau dia diberi makan gratis karena wajahnya dan koneksi miliknya. Ternyata, orang yang sok hebat demi harga diri itu adalah orang lain. Hahaha. Li Hao, bukankah tadi kamu bilang kamu kenal baik dengan Tuan Liu? Begitu terburu-buru ingin pergi, sampai tidak menyapa teman lamamu itu sangat tidak sopan. Manajer, aku Li. Tuan Chin, saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Ada banyak orang di restoran ini yang menggunakan nama saya untuk menipu orang. Anda jangan sampai tertipu. Tenang saja, dia tidak akan bisa menipuku. Jika Anda butuh, saya bisa menyuruh orang untuk mengusirnya. Ini. Kalau begitu tolong urus dia. Pengawal, bawa penipu ini keluar. Baik, Tuan. Hei, lepaskan aku. Aku bukan penipu. Ayah angkatku adalah Yu Cheng. Cepat. Kim Yun Hai. Tunggu saja pembalasanku. Orang ini, usir dia keluar. Mulai sekarang dia dilarang menginjakkan kaki di restoran ini. Tuan Chin, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu waktu makan Anda. Kin. Tidak. Kak Hai. Aku ingin bersulang untukmu. Kak Hai, kita ini kan teman lama. Jika ada kesempatan, bantulah temanmu ini. Kak Hai, saat kita masih sekolah, aku sangat mengagumimu loh. Iya kami. Sedangkan aku hanyalah seorang pengantar makanan. Mana mungkin aku pantas untuk bersama kalian, orang-orang dengan status mulia, duduk di satu meja dan makan bersama? Kak Hai, Anda pasti bercanda, kan? Benar sekali. Kamu pikir aku sedang bercanda? Aku harus menjemput anak keduaku, jadi aku pergi dulu. Aku mau pulang untuk memasak untuk istriku. Aku juga mau pergi. Ini sebenarnya ada apa? Di mana semua orang? Hei, Yun Hai, bagaimana kamu bisa kenal dengan Tuan Liu dari Di Hao? Tidak ada apa-apa. Hanya saja dulu. Pernah bertemu beberapa kali saja. Oh iya. Saat masih sekolah pun, Li Hao bukanlah orang yang baik. Kelak, kamu harus menjauh darinya. Iya, aku mengerti. One thing. Sudah larut begini, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Boleh juga. Masuklah ke mobil, Wanting. Yun Hai, terima kasih sudah mengantarku pulang. Jangan sungkan. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Iya. Siapa yang melakukan ini? Wanting, aku bantu hubungi polisi. Jangan lapor polisi. Wanting, katakan yang sejujurnya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Hai, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Akhir-akhir ini perusahaanku sedang bermasalah. Aku punya banyak utang di luar. Awalnya aku ingin memanfaatkan acara reuni ini untuk membicarakan kerjasama bisnis dengan Li Hao. Tadi sangka dia memiliki niat buruk padaku, jadi aku tidak mengatakannya. Apa kamu meminjam uang pada Lintah Darat? Tadinya aku pikir ini hanya masalah sementara, tapi ternyata masalahnya menjadi semakin besar. Nyonya Su, akhirnya aku berhasil menangkapmu juga.
Nyonya Su, uang yang kamu berutang pada bos kami, kapan rencananya mau kamu kembalikan? Sekarang uang saya sedang pas-pasan. Bolehkah beri saya waktu 3 hari lagi? 3 hari? Hah? 3 hari terus 3 hari lagi? Kamu pikir kami ini sedang melakukan kegiatan amal? Ku beritahu ya, kesabaranku itu ada batasnya. Kalau tidak segera kembalikan uangnya, kamu akan kami jadikan sampah masyarakat. Sebelum itu dilakukan, lebih baik buat saudara-saudara kami senang dulu. Wanita dewasa seperti ini, jika dibawa bermain, paling bisa melegakan perasaan. Betul sekali. Aku justru suka yang jenis, mempesona seperti ini. Hei, kalian semua, bukankah dia hanya berutang sedikit uang pada kalian? Jaga bicara kalian baik-baik. Woi, orang tua bangka, memangnya ini ada hubungannya denganmu? Siapa yang lupa menutup celananya sampai kamu bisa kabur keluar ke sini? Tidak tahu diri sekali, malah datang ke sini mencampuri urusan orang lain. Jangan meremehkan dirimu sendiri, berani-beraninya ke sini, ikut campur urusan orang lain. Benar. Jika tahu diri, sebaiknya pergi dari sini. Jangan jadi pengganggu yang menyebalkan. Jika masih berani bicara lagi, akan kubuat kaki kamu patah. Berapa banyak uang yang dia pinjam? Aku akan melunasinya. Sudah tua begini masih ingin berlagak menjadi pahlawan kesiangan? Benar sekali. Tubuh tuamu ini, meskipun kamu jual 100 kali. Oh, bukan? Bahkan 1000 kali, kamu tetap tidak akan sanggup membayarnya. Berapa harganya? Sebutkan saja jumlahnya. Dengar baik-baik, jangan sampai kamu kencing di celana. Dia berhutang pada kami sebanyak 30 juta dolar. Kukira berapa banyak jumlahnya? Ternyata hanya 30 juta dolar saja. Biar aku yang melunasinya. Aduh orang tua lemah, jangan berpikir karena kamu punya sedikit uang kamu jadi sehebat itu. Biar ku beritahu ya, meskipun hari ini kamu melunasi semua uangnya, tidak mungkin masalah ini selesai begitu saja. Apa maksudnya? Kalian sengaja menghalangi pelunasan hutang ini? Kalian mau terus menagih bunga kan? Tidak. Wanita itu adalah wanita yang diincar bos kami. Bos kalian? Hei. Emangnya dia siapa? Namanya saja akan membuatmu ketakutan. Bos kami adalah salah satu dari 4 penjaga di bawah Master Long, Kak Meng. Ketua Qin, hari ini aku ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Orang yang membuat Presidier begitu memujinya, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Dia bernama Master Long. Master Long? Maksudmu? Dia penguasa 3 provinsi Linhai yang bernama Master Long itu? Tepat sekali. Master Long juga berasal dari latar belakang miskin. Berkat bimbingan dari mantan ketua yang tulus, dia selalu merasa sangat setia kepada mantan ketua. Jika Anda ada masalah apapun, sampaikan saja kepadanya. Nona Ye, si naga ini menghadap kepada Tuan Qin. Wah, saya sudah lama mendengar nama besar Master Long. Hari ini beruntung bisa bertemu. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Tuan Qin terlalu sungkan. Panggil saja saya naga kecil di masa depan. Wah. Jika ada sesuatu hal, katakan saja pada saya. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolaknya. Master Long sangat bersemangat. Silakan duduk. Ternyata mereka semua adalah bawahan Xiao Long. Kupikir siapa yang datang, ternyata cuma kalian. Beraninya kamu memanggil Tuan Master Long kami sebagai Xiao Long? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Benar. Percaya tidak kalau aku akan mematahkan tangan dan kakimu? Jangankan sampah kecil seperti kalian. Bahkan jika bos kalian, Master Long datang ke sini, dia pun tidak akan berani bicara seperti itu kepadaku. Siapa yang bicara sombong seperti itu? Tua bangka, kakak besarku sudah datang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi padamu nanti. Tua bangka, apakah kamu yang barusan di sini berbicara dengan sangat sombong? Benar, itu aku. Biar ku beritahu, kamu boleh tidak menghormatiku, tapi jangan sampai tidak menghormati Master Long. Di wilayah Linhai ini, siapapun yang berani menyinggung Master Long, bahkan jika penguasa langit sekalipun datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mengerti? Begitukah? Maka hari ini, aku tidak akan mempercayainya. Tua bangka, kamu benar-benar tidak akan menyerah sebelum kena batunya ya? Semuanya, hancurkan mulutnya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sesombong itu. Baik. Berhenti. Wu Meng, orang yang berutang padamu adalah aku. Jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Su Wanting, aku belum sempat membuat perhitungan denganmu, tapi kamu malah menampakkan diri lebih dulu. Biar ku beritahu ya, jika dia hanya menyinggungku saja, saat suasana hatiku sedang baik, aku mungkin masih bisa berbaik hati dan melepaskannya. Tetapi dia sudah bertindak ceroboh dengan menghina Master Long. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kecuali apa? Kecuali kamu menjadi wanitaku. Hahaha. Suruh orang tua-tua ini berlutut, bersujud minta maaf padaku, lalu merangkak keliling villa ini sebanyak 3 putaran sambil menggonggong seperti anjing. Baru aku akan mempertimbangkannya. Apalagi yang kamu lakukan?
Bisa menjadi wanita bos kami adalah keberuntungan yang sangat besar bagimu. Apalagi yang kamu ragukan? Bisa menjadi wanita bos kami adalah berkah luar biasa bagimu. Benar sekali. Banyak wanita yang mengantre dan berebut ingin menjadi wanita bos kami. Bos kami biasanya tidak tertarik padamu loh. Jangan sampai kamu tak tahu berterima kasih. Yunhai, kamu tidak perlu memedulikanku. Aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Masalahmu ini sudah pasti akan kuhadapi. Aku ingin melihat. Coba saja kalau kalian berani menyentuhku. Sialan, orang tua yang tidak tahu diri. Hari ini, aku benar-benar akan memberimu pelajaran, biar kamu tahu rasa. Tunggu sebentar. Ada apa? Sekarang kamu merasa takut? Mau memohon ampun? Memohon padamu. Aku akan menelepon Master Long, dan aku ingin melihat bagaimana Master Long akan menghukum kalian. Apa kamu merasa pantas menelpon beliau? Benar-benar lelucon besar? Kalau begitu tunggu saja, dan lihatlah apakah aku bisa menghubunginya atau tidak. Baik, akan kutunggu. Jika tidak tersambung, aku akan segera menghabisimu. Halo, Master Long. Saya Qin Yunhai. Tuan Qin, sudah selarut ini. Ada keperluan apa? Aku sedang menghadapi sedikit masalah di sini. Apa? Beraninya seseorang mencari masalah dengan orang sepertimu? Katakan padaku siapa dia. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang ini bernama Wu Meng. Dia bilang dia adalah anak buahmu. Berikan ponselnya padanya. Aku ingin bertanya langsung. Siapa yang memberinya keberanian itu? Bos, dia. Mungkinkah dia benar-benar sedang menelpon Master Long? Mana mungkin? Master Long bukanlah orang yang bisa dihubungi sembarang orang. Dia menelpon Master Long. Jika dia benar-benar menelpon Master Long, aku akan makan sambil berdiri dengan tangan. Sini. Master Long memintamu mengangkat telepon ini. Tua bangka, apa kau sedang bercanda denganku? Orang sepertimu ingin menelpon Master Long? Sadarlah dan berkaca pada dirimu sendiri. Jika kau pintar, segera berlutut dan menggonggonglah seperti anjing. Jika tidak, hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menderita seumur hidup. Wu Meng, apa yang sedang kau lakukan? Master Long, sungguh, apa ini benar-benar Anda? Kurang ajar. Kau benar-benar tidak punya mata. Beraninya kau menyinggung Tuan Qin. Apa kau bosan hidup, Wu Meng? Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Intinya, kau harus membuat Tuan Qin puas. Jika dia merasa tidak puas sedikit saja, akan kubuat kau menderita seumur hidup. Master Long, saya mengerti. Anda tenang saja. Bagaimana? Kali ini kau percaya kan? Tuan Qin, ini salah saya karena telah meremehkan Anda. Saya mohon lepaskanlah saya. Bos, kamu kenapa begini? Kamu. Bukankah kalian semua yang telah membawa masalah ini padaku? Cepat berlutut pada Tuan Qin. Jika Master Long mengetahuinya, dia tidak akan pernah memaafkan kalian. Qin, Tuan Qin, kami salah. Anggaplah saya seperti debu yang tidak berarti, dan biarkan kami pergi. Benar sekali, Tuan Qin, lepaskanlah kami. Sebenarnya siapa pria ini? Bahkan dia pun mengenal Master Long. Baiklah. Mengingat nama baik Master Long, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tetapi, semua barang yang kalian taruh di depan pintu ini, juga tulisan di gerbang besar itu, kalian harus bersihkan semuanya sampai hilang. Ah, baik. Kami akan segera membersihkannya. Tuan Qin, kami sudah membereskannya. Semua sudah beres. Apa menurut Anda masih ada yang kurang? Lumayan juga. Ini cek senilai 30 juta dolar. Mulai hari ini, masalah utang ini, kita anggap sudah lunas semuanya. Jangan. Tuan Qin, kami sudah menyinggung Anda dan Nona Su. Uang ini, anggap saja sebagai tanda permohonan maaf kami. Jangan banyak omong kosong. Ambil saja saat aku memberikannya. Utang ini dianggap lunas. Setelah ini, kalian tidak boleh mengganggu kehidupan Nona Su lagi. Kalau tidak, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Baik. Anda tenang saja. Kami berjanji tidak akan muncul lagi di hadapan Anda dan Nona Su. Kayaknya. Ayo pergi sekarang. Yunhai, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan bicara seperti itu.
Bagaimanapun juga, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Saat kamu kesulitan, aku tidak akan tinggal diam. Karena sudah sampai di sini, bagaimana kalau mampir sebentar? Baiklah. Anggur merah di rumah kami semuanya cukup murah. Aku tidak tahu apakah Anda terbiasa meminumnya? Tidak apa-apa, aku bisa minum apa saja. Oh iya. Bagaimana Anda bisa mengenal sosok besar seperti Master Long? Tidak ada yang istimewa. Hanya saja, beberapa tahun lalu, pernah bertemu secara tidak sengaja. Pertemuan tidak sengaja, tapi bisa membantu begitu besar? Anda benar-benar sangat rendah hati. Tapi terlepas dari semua itu, aku tetap ingin berterima kasih kepada Anda, karena telah membantuku menyelesaikan masalah besar. Lihat dirimu ini. Kamu sudah mengucapkan terima kasih sebelumnya. Di antara kita berdua, tidak perlu sesungkan itu. Tenang saja. Uang yang kupinjam darimu pasti akan kukembalikan padamu. Hanya saja, saat ini perusahaan aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Bagaimana jika Bagaimana kalau Jangan-jangan dia mau? begini, bahkan dengan adanya kamu, lebih baik perusahaan kita bekerja sama. Anggap saja sebagai investasi. Tentu saja. Boleh. Sepertinya, aku terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin Wanting adalah orang seperti itu, kan? Halo? Benarkah? Bagus sekali. Baik, baik, baik. Aku mengerti. Ya, Ada apa sih sampai merasa sesenang ini? lusa, di sekitar pantai kota Binhai, ada sebidang tanah yang akan dilelang secara publik. Itu adalah kawasan pengembangan wisata, lokasinya sangat strategis, begitu didapatkan pasti akan untung besar. Karena kamu sudah menanam modal di perusahaanku, lebih baik lusa, kamu ikut denganku. Siapa tahu, kamu bisa membantuku memberi saran. Boleh. Kalau begitu aku akan menemanimu, dan mari kita ambil bidang tanah itu. Baiklah. Kalau begitu semoga sukses untuk kerjasama pertama kita. Cawan. Cawan. Aduh, sudah malam sekarang? Aku harus segera pulang. Yunhai, apa kamu besok punya waktu luang? Aku ingin mengajakmu makan malam. Boleh saja. Sudah kubilang aku yang akan mentraktir makan siang ini. Kenapa kamu malah yang membayar? Apa bedanya siapapun yang membayar di antara kita? Menurutmu bagaimana? Lumayan juga. Nona, Anda benar-benar memiliki selera yang luar biasa. Dalam sekejap langsung memilih koleksi terbaik toko kami. Pakaian ini dibuat langsung oleh desainer internasional. Ini merupakan barang berharga yang satu-satunya yang ada di toko kami. Baiklah. Aku pilih ini. Bantu aku membungkusnya. Baik. Silakan Anda berdua. Ikuti saya untuk menunggu sebentar di ruang VIP. Halo Nona, pakaiannya sudah dibungkus untuk Anda. Totalnya adalah $128.000. Terima kasih. Hei, Wanting. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membelikanku baju? Ini terlalu mahal? Tidak apa-apa. Terutama karena aku rasa baju ini benar-benar sangat cocok untukmu. Wah. Bukankah ini Nyonya Su? Aduh, bukankah ini Nyonya Su? Anda kenal dia? Dia orang yang selalu menekan dan menjadi kompetitorku. Demi mengalahkanku, segala cara kotor pun rela dia lakukan. Bisnisku pun sudah banyak dia rebut. Su Wanting, ku dengar, perusahaanmu hampir bangkrut, masih punya muka kamu, datang ke tempat seperti ini, untuk membeli barang mewah? Benar sekali. Kalau aku jadi kamu, aku sudah tutup perusahaan itu. Dan pulang ke kampung untuk bertani. Jiagui, bagaimana kondisi perusahaanku? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Aduh, wanita kaya lainnya, biasanya memelihara pria muda yang manis, atau yang gagah,
Sedangkan kamu, malah memelihara seekor anjing tua yang tak berguna. Dia kan sudah bangkrut, dia mana layak disebut wanita kaya? Benar, sayangku, ucapanmu benar sekali. Wah, biasanya para wanita kaya memelihara pria simpanan yang imut, pria simpanan yang agresif, atau semacamnya. Tapi kamu berbeda, malah memelihara anjing tua yang sudah tidak berguna. Dia kan sudah bangkrut, dia bukan wanita kaya lagi kan? Benar sekali, sayang, kamu benar. Kualitas toko ini benar-benar semakin menurun. Sembarang orang saja diizinkan masuk ke ruang tamu VIP. Sekarang juga, segera usir mereka keluar. Jangan sampai mengotori pandangan tamu VIP seperti kami. Selama kami sama-sama membayar, memangnya ada pembedaan kasta? Omong kosong. Di sini adalah pusat perbelanjaan terbesar di kota Linhai. Pria parasit, tua sepertimu, memangnya pantas merasa sejajar denganku? Benar-benar lelucon yang sangat konyol. Kenapa diam saja? Cepat usir mereka keluar. Siapa yang berani membuat keributan di ruang VIP? Siapa yang ada di ruang tamu VIP? Berisik sekali. Itu mereka. Apakah kalian yang membuat keributan di ruang tamu VIP? Kamu bisa tanya pada orangmu, siapa yang di sini seperti seekor anjing yang menggigit orang sembarangan? Manajer Song, saya ini adalah pelanggan besar yang di toko Anda setiap tahunnya belanja setidaknya lebih dari 5 juta dolar. Saya, sekarang, memintamu untuk mengusir mereka keluar. Apa ada masalah? Aku pikir uangnya sebanyak apa. Setelah menunggu sekian lama, ternyata belanjanya hanya sekitar 5 juta dolar setahun. Menghabiskan uang sedikit ini saja, beraninya kamu di sini bersikap sombong? Manajer kan? Jika menghabiskan 5 juta dolar setahun dianggap sebagai pelanggan besar, maka kalau aku membeli seluruh toko kalian, akan dianggap level apa? Jangan banyak bual. Dasar anjing tua yang cuma bisa numpang hidup. Memangnya di kantongmu ada berapa banyak uang? Dasar anjing tua yang cuma bisa bergantung pada wanita? Memangnya punya berapa banyak uang di saku? Benar sekali. Tuan kenal dengan benda ini? Apa ini kartu naga hitam agung? Bukankah ini hanya kartu rongsok? Apa yang hebat dari benda itu? Bajingan, kartu-kartu naga hitam, agung saja tidak tahu. Masih berani datang ke sini berlagak sombong? Keluar. Tempat ini tidak menyambut kalian. Manajer Song, pikirkan baik-baik keputusanmu. Mengusir kami, berarti memberikan toko kalian kerugian yang sangat besar. Omzet kalian pasti akan sangat merosot. Betul? Tunggulah saatnya toko kalian sampai bangkrut. Cepat keluar. Jangan paksa aku memanggil keamanan. Baiklah. Tunggu saja balasanku. Ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf karena sudah membuat Anda mengalami pengalaman belanja yang buruk. Mengenai pakaian ini, tim administrasi kami akan memproses pengembalian uangnya. Anggap saja baju ini kami berikan secara gratis, lalu jadikanlah ini sebagai permintaan maaf kami. Kalau begitu, saya tidak sungkan menerimanya. One thing, ayo kita pergi. Awalnya aku ingin membelikanmu baju. Siapa sangka, malah tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Tidak apa-apa. Uang ini kamu simpan saja dulu. Setelah kita bekerja sama dan membeli lahan kota Binhai, kamu baru berterima kasih kepadaku. Juga masih belum terlambat kan? Kalau begitu sudah janji ya. Lain kali aku yang harus traktir, aku yang bayar. Jika tidak, aku akan benar-benar marah padamu. Tentu saja. Lain kali, aku berjanji tidak akan berebut denganmu. Yunhai, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu sejak lama. Apa itu? Apakah kamu sudah menikah? Aku sudah cerai. Maaf ya, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Semua itu sudah menjadi masa lalu. Bagiku, semuanya sudah selesai. Kalau begitu, pernahkah kamu berpikir untuk menikah lagi? Aku
Jika bertemu dengan orang yang tepat, aku pasti akan mempertimbangkannya. Lagi pula, hidup harus terus berjalan. Sendirian itu, tak bisa dipungkiri terkadang terasa kesepian. Yeswe, apakah kamu tahu tentang lelang tanah kota Binhai itu? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Bukankah itu hanyalah sebuah lelang kecil milik grup Chengda? Ternyata dia lagi. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa mengaturnya terlebih dahulu. Baiklah, pergilah dan sapa mereka. Katakan saja, aku juga akan datang besok untuk melihat-lihat di acara lelang. Baik, Tuan. Ayah angkat, besok saat lelang tanah kota Binhai dimulai, ayah harus membiarkan anakmu ini ikut berpartisipasi. Berikanlah aku sebuah kesempatan. Tentu saja bisa. Aku memang berencana untuk membagi lelang tanah itu. Aku akan menyisakan bagian yang paling luas untukmu. Ayah angkat, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku minum ini sebagai bentuk terima kasih. Ayah minumlah sesuka hati. Aha. Tuan Yu, ada telepon dari Yesue. Telepon dari Yesue? Cepat berikan padaku. Baik Tuan. Direktur Ye, Anda tenang saja. Saya pasti akan membereskan semuanya dengan sesempurna mungkin. Ayah angkat, kabar baik apa ini? Kenapa ayah terlihat sangat gembira begini? Hahaha. Tentu saja karena Ketua Qin akan datang ke sini besok. Grup Tianhai punya. Ketua Qin akan datang ke sini besok. Benarkah? Tentu saja benar. Asal kita bisa menjalin hubungan baik dengan Ketua Qin, kedepannya kita akan mencapai puncak kesuksesan. Kalau begitu selamat untuk ayah angkat ya. Pergi, beritahu pihak keamanan. Besok, Ketua Qin akan datang. Beritahu mereka untuk tetap waspada dan perhatikan baik-baik. Ayah angkat, besok saat Ketua Qin datang, Anda harus memperkenalkanku dengan baik di hadapannya, supaya kedepannya aku bisa mengikuti ayah angkat dan kecipratan keberuntungan, agar aku bisa terus berbakti pada Anda. Tenang saja. Baik. Selama aku ayah angkat punya daging untuk dimakan, pasti akan ada sup untukmu. Ikutlah dengan aku ayah angkat. Aku jamin hidupmu akan makmur dan sejahtera. Baiklah, ayah angkat. Aduh, ayah angkatku. Aku hormat padamu, tidak perlu banyak bicara. Anda silakan sesuka hati. Baik. Ayah angkat, ayo, aku habiskan minumannya. Bagus. Aduh, Tuan Li. Sudah lama tidak bertemu. Pak Jia, kamu datang ke acara lelang ini juga? Tentu saja. Proyek besar kota pesisir ini, semua orang sedang mengincarnya. Dan lagi, aku dengar, hari ini, Tuan Qin juga akan datang. Jadi, aku datang untuk melihat suasana luar. Pak Jia, beritanya sangat cepat sampai padamu ya. Dari mana kamu dapat info itu? Pak Jia, kamu memang datang untuk mencari pengalaman, tapi biar ku beritahu ya. Hari ini ayah angkat ingin secara langsung memperkenalkanku pada Ketua Qin. Begitukah? Tuan Li, setelah berhasil bersandar pada sosok hebat seperti Ketua Qin, maka kamu pasti akan sukses besar nantinya. Kalau saatnya tiba, jangan sampai lupa untuk membantu kakakmu ini, ya. Gampang saja itu. Wanting, kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Li Hao. Jia Gui, mengapa kalian ada di sini? Ayah angkatku adalah pihak penyelenggara acara lelang ini. Tuan Li, kalian berdua saling kenal? Tentu saja kami kenal. Dia ini teman lama sekolahku. Lalu, kamu juga kenal dengan Wanting? Tidak kenal. Wanting, biar ku beritahu ya. Ayah angkatku sudah berjanji padaku akan memberikan lahan kota Binhai yang paling bagus untukku. Melihat hubungan teman lama sekolah kita, asal kamu mau memohon padaku, aku akan meminta ayah angkatku untuk menyisihkan satu lahan untukmu. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Li Hao saat masih sekolah dulu bukanlah orang yang baik. Kedepannya, kamu harus menjauh darinya.
Kenapa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Sudah berapa banyak orang yang saat ini mengincar peluang di kota pesisir Binhai ini? Mohon maaf, aku tipe orang yang tidak terbiasa memohon bantuan pada orang lain. Jika bisa kubeli, akan kubeli. Jika tidak, ya sudah. Tuan Li, karena dia sudah tidak menginginkannya, berikan saja lahan itu kepadaku. Mengenai uang komisinya nanti, saya jamin Anda pasti akan puas. Wanting, maafkan aku ya Wanting. Tadi jalanan sedikit macet, jadi aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Lagi pula acaranya juga belum dimulai kok. Lihatlah dirimu, sampai berkeringat deras seperti itu. Kenapa sampah miskin ini malah ikut juga? Ayo kita masuk bersama-sama. Baiklah. Tunggu dulu. Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Ternyata kalian ada di sini. Aku kesini untuk mengikuti pelelangan. Atas dasar apa aku tidak boleh masuk? Hanya kamu? Hei bocah tua, berani-beraninya datang ke acara lelang? Apa kamu tidak tahu? Sebelum mengikuti lelang, setiap peserta harus melalui pemeriksaan aset. Setiap orang yang ingin masuk ke sini, setidaknya harus memiliki kekayaan bersih, $100 juta. Jika tidak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kamu paham? Li Hao, mengapa kamu bisa berpikir kalau aku tidak punya $100 juta? Li Hao, atas dasar apa kamu berpikir aku tidak punya $100 juta? Cuma kamu hanyalah pria tak berguna yang sangat miskin. Mana mungkin kamu punya $100 juta? Mau masuk dari sini? Jangan harap. Benar kan, Tuan Li? Tidak mungkin bisa masuk. Kenapa? Apa lelang ini milik keluarga kalian? Sembarangan melarang orang masuk? Kamu benar sekali. Grup Chengda, ayah angkatku, adalah penyelenggara acara lelang ini. Merekalah yang mengatur semuanya. Ayah angkatku juga sudah berjanji padaku, Grup Binhai, untuk memberiku sebidang tanah yang terbaik. Terlebih lagi, hari ini, Ketua Kin dari Grup Tianhai juga akan datang langsung ke sini. Tempat ini bukan untuk sembarang orang rendahan. Masuk begitu saja. Tuan Li benar sekali. Jika saja kamu sampai mengganggu kehadiran Ketua Kin, memangnya kamu sanggup bertanggung jawab? Begitukah? Lalu apakah ayah angkatmu memberitahu? Siapa nama Ketua Kin itu? Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Ketua Kin ini adalah diri Anda sendiri, kan? Kenapa? Memangnya aku tidak terlihat meyakinkan? Sini, mari berkumpul. Semuanya dengarkan ini. Pria tak berguna ini, dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Ketua Kin dari Grup Tianhai. Yunhai, berpura-pura menjadi Ketua Kin itu bukan masalah sepele. Wanting, biar aku jelaskan. Kin Yunhai, berhentilah membual keparat. Kau itu hanyalah orang yang kebetulan saja bermarga Kin. Wanting, jangan pernah tertipu oleh kata-kata manis orang tua ini. Bagaimana sifat aslinya, biarpun orang lain tidak tahu, bukankah kita berdua sangat memahaminya? Seperti apa kelakuannya? Mungkin orang lain tidak tahu, tapi bukankah kita berdua sangat mengenalnya? Biar aku beritahu ya, saat dia masih kuliah dulu, dia sangat miskin sampai beli kaos kaki saja tidak mampu. Kamu tidak tahu soal ini kan? Sekarang dia masih berani bilang kalau dirinya adalah Ketua Kin. Wanting, jika Ketua Kin sampai tahu soal ini dan dia menyalahkan hal itu, kamu juga akan ikut terseret. Apapun yang dia katakan, aku akan tetap mempercayainya. Lagi pula, dia hanya bercanda saja. Dia juga tidak pernah secara langsung mengakui bahwa dirinya adalah Ketua Kin. Wanting, kamu benar-benar sudah gila? Beraninya kamu percaya pada omong kosong penipu ulung seperti dia? Memangnya kenapa kalau aku mempercayainya? Yunhai, tidak usah pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Menyingkir kamu, biarkan aku masuk. Ingin masuk lewat sini? Tidak masalah. Merangkaklah di bawah selak kaki. Aku ini. Cepatlah. Jangan menghalangi jalan Tuan Li kami. Li Hao, bagaimanapun kita pernah menjadi teman sekolah, tindakanmu ini, tidakkah kamu merasa sudah keterlaluan? Li Hao, kita setidaknya pernah menjadi teman sekelas. Tidakkah menurutmu tindakanmu ini sudah keterlaluan? Aku keterlaluan? Wanting, aku hanya ingin membuatmu melihat jelas wajah asli penipu ini. Aku ingin agar kamu tidak terlalu terluka. Aku tidak butuh itu. Li Hao, perusahaan kami itu sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Yunhai sekarang adalah mitra di perusahaanku.
Atas dasar apa kamu melarang kami masuk? Atas dasar apa? Karena ayah angkatku adalah Tuan Yu, aku bisa mengizinkan siapapun yang aku mau untuk masuk. Jika aku tidak ingin ada yang masuk, maka tidak ada yang boleh masuk. Kamu. One thing, jangan khawatir. Saat orang-orangku tiba nanti, dia pasti akan pergi dari sini dengan patuh. Omong kosong macam apa ini? Orang-orangmu? Ini tempat untuk kalangan kelas atas. Memangnya, kamu pikir kamu siapa? Benar. Tuan Li kami hanya menghargai hubungan lama teman sekelasmu dan bersikap sopan sedikit kepadamu. Apa kamu benar-benar merasa diri sangat hebat? Dasar sampah. Tidak ada hak bagimu untuk bicara di sini. Kamu berani memukulku? Kalau tidak segera pergi, aku akan memukulmu lagi. Qin Yun Hai. Beraninya kamu? Berani-beraninya berbuat kasar di acara lelang ini? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Percaya atau tidak, aku juga akan memukulmu sekalian. Kamu? Halo? Ayah angkat? Li Hao. Ayah angkat. Bagaimana situasi di lokasi? Apa Ketua Qin sudah tiba? Di saat yang kritis seperti sekarang ini, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ayah angkat. Ketua Qin belum menampakkan diri, tapi di sini justru ada penipu tak tahu diri. Dia berani memalsukan identitas Ketua Qin dan mencari keuntungan di sini. Apa? Siapa orang tak berguna yang berani mati itu? Sampai berani berpura-pura menjadi Ketua Qin? Tunggu aku segera sampai. Baik, ayah angkat. Ngebut sedikit. Qin Yun Hai, apa kamu dengar? Ayah angkat aku akan segera sampai. Begini saja, aku beri kamu kesempatan, segera berlutut dan bersujud padaku 3 kali, demi harga diri ayah angkatku. Mungkin saja, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Berlutut padamu? Kamu tidak pantas. Keras kepala sekali kamu. Bukannya kamu bilang tadi, kalau orang-orangmu sudah datang, lalu ada di mana mereka? Pak Tua, orang-orangmu itu pasti sudah ketakutan dan bersembunyi, kan? Orang-orangku? Bukannya baru saja aku sudah menelpon kalian? Masih berani membual, ha? Tadi yang menelpon itu adalah ayah angkat aku. Kamu tunggu saja, begitu ayah angkat aku sampai, dia akan memberimu pelajaran. Saat ayah angkat aku tiba nanti, tunggu saja pembalasanku. Silakan. Cepat bawa aku ke sana. Di mana si penipu yang mengaku sebagai Ketua Qin itu berada? Ayah angkat, dia ada di dalam sana. Saya akan mengantar Anda ke sana. Yun Hai, bagaimana kalau hari ini kita tidak usah ikut lelang ini? Ayo kita pergi sekarang saja. Aduh, kenapa ini? Begitu melihat Tuan Yu benar-benar datang, kamu langsung takut dan ingin lari? Aku beritahu kamu, tidak semudah itu. Wanting, orang yang seharusnya pergi, bukanlah kita. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu padaku. Ayah angkat, orangnya itu dia. Sampah tak tahu diri ini, berani memalsukan identitas Ketua Qin. Anda harus segera memberinya pelajaran. Qin Yun Hai, kali ini, lihat saja tamat riwayatmu. Begitu Wanting melihat wajah aslimu, dia akan tahu kalau kamu hanyalah penipu yang hanya bisa membual. Pada saat itu, Wanting akan menjadi milikku. Tuan Yu, tadi kedua penipu ini mau melarikan diri, tapi aku sudah menahan mereka untuk Anda. Qin, Ketua Qin. Ketua Qin, Anda kenapa datang ke sini tanpa memberi kabar sebelumnya agar saya bisa menjemput Anda? Apa? Ayah angkat, apakah Anda salah orang? Orang ini hanya benar palsu. Bagaimana mungkin dia adalah Ketua Qin? Aduh. Sangat tak tahu diri. Aku membiarkanmu tinggal di sini, tapi keterlaluan sekali. Kamu berani menyebut Ketua Qin sebagai penipu. Dia tidak hanya menyebutku penipu, tapi juga menyuruhku merangkak. Melewati celah kakinya. Apa? Ayah angkat, dengarkan penjelasan saya. Ayah angkat. Penjelasan apa lagi? Kurang ajar. Cepat berlutut dan minta maaf pada Ketua Qin. Ketua Qin, demi hubungan lama sebagai teman sekelas, bisakah kamu memaafkanku? Hubungan? Baru saja, di depan semua orang, kamu terus menyudutkanku dan memaksaku merangkak lewat celah kakimu. Apakah kamu memikirkan hubungan pertemanan kita saat itu? Tuan Yu, aku dengar Anda memberikan lahan terbaik kepadanya. Apakah benar begitu? Ketua Qin, kamu jangan pernah dengarkan omong kosongnya. Lahan milikku itu, mana mungkin kuberikan kepadanya? Ayah angkat, Anda, bukankah Anda sudah berjanji padaku? Anda tidak boleh mengingkari janji Anda.
Kurang ajar. Siapa yang kamu panggil ayah angkat? Mulai hari ini, hubungan kita putus total, tidak ada hubungan lagi. Ayah angkat, Anda tidak boleh membiarkan aku begitu saja. Seseorang datang kemari. Bawa orang yang tidak tahu diri ini, seret dia keluar. Aku tidak sudi melihat wajahnya lagi. Ketua Kin, menurut Anda caraku menanganinya ini, apakah sudah cukup memuaskan? Bolehlah. Pak Jia, memangnya kamu mau pergi kemana? Ketua Kin, semuanya adalah kesalahanku sebelumnya. Dari 1.000 hingga 10.000 kesalahan, semuanya memang salahku. Tolonglah, lepaskan saya kali ini saja. Melepaskanmu? Aku sudah melepaskanmu kemarin. Kalau hari ini kulepaskan lagi, apa kamu pikir aku ini seorang penggembala? Tuan Yu, tolong sampaikan pesan ini kepada seluruh anggota kamar dagang. Kedepannya di Linhai, aku tidak akan mengizinkan pebisnis yang tidak bermoral seperti ini muncul kembali. Sudah paham? Baik, Ketua Kin, saya akan segera mengaturnya. Terima kasih banyak atas bantuan Ketua Chin. Sudah membantu mendapatkan lahan kota Binhai itu. Mengapa berterima kasih? Lagi pula Nyonya Su adalah rekan bisnis di perusahaanku kan? Ketua Kin, dengan identitas Anda yang terhormat ini, acara lelang skala kecil seperti ini, Anda tidak perlu datang sendiri. Lebih baik gunakan waktu ini untuk menemani Nyonya jalan-jalan. Tapi Wanting, sedang mengincar lahan itu? Bukankah masalah ini sangat mudah? Saya akan langsung menyuruh mereka agar lahan ini disisihkan untuk Anda dengan harga yang sangat rendah. Wah, saya jadi merasa tidak enak. Bisa berbisnis dengan Ketua Kin adalah sebuah kehormatan bagi saya. Mari bersulang. Ayo, Yunhai, cobalah steak yang saya masak sendiri ini. Baiklah. Rasanya benar-benar lezat. Keahlian memasakmu jauh lebih hebat daripada restoran di luar sana. Sepertinya datang makan di rumahmu benar-benar sebuah pilihan yang tepat. Tentu saja, jika makan di rumah, suasananya bisa lebih santai. Minumanmu sudah habis, aku akan mengambilnya lagi. Baiklah. Wanting, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tuan Kin, lama tidak bertemu ya. Li Hao, kenapa itu kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada Wanting? Wanita kesayanganmu itu saat ini masih baik-baik saja loh. Li Hao, aku beritahu kamu, jika kamu berani macam-macam, aku akan menghabisimu. Jangan banyak bicara padaku. Jika ingin dia tetap selamat, 3 jam lagi, datanglah ke pabrik lama Beceng, bawa $100 juta sebagai tebusan. Aku ingatkan padamu, sebaiknya jangan melapor polisi. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Halo? Kesialan. Li Hao, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Wanting, kamu sudah bangun? Li Hao, sebaiknya lepaskan aku sekarang. Jika Yunhai mengetahuinya, dia tidak akan memaafkanmu. Kenapa kamu menyebutnya lagi? Sudah aku bilang padamu, jangan sebut dia. Aku sudah mencari tahu. Dia itu hanya mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya. Tanpa warisan itu, dia sama sekali bukan apa-apa. Li Hao, bukankah kamu juga bisa bangkit karena mengandalkan ayah angkatmu juga? Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa. Meskipun Yunhai tidak punya uang, dia 100 kali lebih baik darimu. Aku beritahu ya, jangan pernah sebut dia lagi. Jangan bahas dia lagi. Sudah aku bilang padamu, semua ini karena dia menghancurkan karierku sampai membuatku terpuruk dan hidup menderita seperti ini. Aku benci dia, biar aku beritahu ya. Aku akan membuatnya. Aku akan menghancurkan segalanya. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Wanting, jangan pikir karena aku menyukaimu, kamu bisa bertindak semoga hatimu. Jujur saja ya, sekalipun aku harus tiada, aku akan membawamu bersamaku. Master Long?
Wonting, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu bodoh sekali? Bukankah aku sudah melarangmu ke sini? Jika aku tidak ke sini, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahannya? Wonting, demi kamu, aku bersedia melakukan apa saja. Saat dulu aku mulai bermain senjata, kamu masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Beraninya kamu bersikap hebat di hadapan ahlinya. Tuan Qin, sampah ini, apa perlu saya bantu untuk membereskannya? Serahkan dia ke tim penegak hukum, aku ingin dia berada di penjara selama sisa hidupnya. Mengerti, kalian semua, bawa dia pergi. Qin Yunhai, aku tidak akan membiarkanmu tenang bahkan setelah aku tiada. Aku ingat saat masih sekolah dulu, aku sangat suka duduk di sampingmu. Aku tahu, waktu itu keluargaku sangat miskin. Setiap kali kamu membeli bakpao, kamu selalu membawakanku 2 buah lebih. Sekarang hubungan kita pun akhirnya membuahkan hasil manis, dan masa-masa sulit telah berakhir. Wonting, kedepannya, hari-hari kita akan penuh kebahagiaan.